الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الصلاة جامعة. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan sholat di kusufil samsi dengan 2 rakaat. Disyariatkan untuk setiap rukuk dan sujudnya agak panjang, sekira-kira membaca tasbih takbir 70 kali, subhanallah walhamdulillah 70 kali, sekira itu. Kemudian 2 kali witir, 2 kali surat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salli sunatan li kusufil samsi wa alaihim sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى
سمع الله لمن حمده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa sunnal mu'minin rahimakumullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna samsal qabra ayatan min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wa la nihayatin fa idza ra'aytum dhalika fadlullah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu hatta yankahi fama bikum أوصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أوصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أوصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويسرهم على إقامة الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Alhamdulillah. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وزينهما بالشمس والقمر والنجوم، الذي خلق آدم وحواء وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، الذي نحمده ونستعينه ونستغفره من الذنوب والنسيان. أشهد أن لا إله إلا الله الذي خلق الإنسان علمه البيان، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى جميع العالم رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد بحمد الله ويرضاه. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، فيا أيها المسلمون، اتقوا
ittaqillah haitsu kunta wa atbi sayyi'atan hasanatan tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin al-hadis wa kama qala wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna as-samsa wal qamara ayatan min ayatillah la tanhasifani bi mawti ahadin wa la bi hayati fa idza ra'aytum dhalika faqullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu al-hadis aw kama qala ma'asyiral muslimin wa suratul mu'minin rahimakumullah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan keberkahan yang masih ditempelkan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dengan anugerah Allah, nikmat Allah yang masih nempel kepada diri kita semuanya ini, mudah-mudahan menjadi kesempatan kita untuk senantiasa berbuat kebaikan dan senantiasa berbuat kebaikan. Dan mudah-mudahan kebaikan itu senantiasa berlipat ganda. Kebaikan itu mudah-mudahan menjadi amalan makbulah, amalan yang senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih hari ini kita memasuki bulan Ramadan, sudah memasuki tanggal 29, dengan kesempatan yang sama pada saat ini ada terjadi peristiwa alam, peristiwa kauniyah yang menjadi hukum sunatullah, baik secara teori ilmu teknologi maupun teori spiritualitas. Mari kita gabungkan ma'asyiral muslimin wa sunnatul mu'minin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yasin sudah berfirman, memberikan informasi yang cukup nyata. Wasamsu wal qamaru bihusban. Ini di dalam surat Ar-Rahman. Kemudian di dalam surat yang namanya Yasin itu wasamsu bihusban, itu di dalam surat Ar-Rahman, bahwa dengan penciptaannya matahari itulah terjadi sebuah penghitungan. Wasamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Di dalam surat Yasin juga sudah dijelaskan bahwa matahari itu senantiasa berputar sesuai dengan orbitnya, sehingga ini merupakan sebuah fakta alam bahwa adanya matahari, adanya rembulan, adanya bumi berpijak, ini merupakan ayat-ayat kauniyah yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakta menunjukkan bahwa manusia diciptakan dan hidup di muka bumi ini merupakan khalifah Allah. Fakta menunjukkan dan ayat Quran menunjukkan bahwa manusia hidup di dunia ini merupakan memiliki tugas untuk menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nilai-nilai spiritualitas, nilai-nilai Quran, ayat-ayat kauni harus kita sandingkan dengan ayat-ayat kauniyah atau ayat-ayat teknologi. Ma'asyiral muslimin wa sunnatul mu'minin rahimakumullah. Termasuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 15 abad yang lalu belum ada komoditas, belum ada yang namanya lapan, teori-teori antariksa, astronomi dan lain sebagainya. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sebuah pemahaman bahwa peristiwa alam itu harus kita ikuti dengan peningkatan spiritualitas kita, nilai-nilai religius kita yang hari ini kita disunahkan secara muakkad untuk melaksanakan sholat gerhana. Ma'asyiral muslimin wa sunnatul mu'minin rahimakumullah. Dalam persoalan ini kami memiliki sebuah konsep, manakala peristiwa alam yang itu sudah diteliti oleh berbagai ahli biologi, ahli astronomi, ahli falak di seluruh penjuru dunia, bahwa ternyata memang ada peristiwa alam yang bersifat periodik, baik yang bersifat mingguan, yang bersifat bulanan, yang bersifat tahunan, bersifat mingguan, ataupun secara periodik beberapa tahun pasti akan terjadi peristiwa alam ini. Ma'asyiral muslimin wa sunnatul mu'minin rahimakumullah. Bahwa fakta teknologi menunjukkan bumi ini sepersekian dari besarnya matahari, rembulan sepersekian dari besarnya matahari, bintang-bintang, batu-batu, gunung-gunung. Ternyata kita ini berada di dalam alam yang sangat besar yang disebut dengan makrokosmos. Maka melalui peristiwa alam yang seperti ini,
Mari kita memiliki kesadaran yang tinggi bahwa manusia itu bagian kecil, terkecil dari peristiwa atom yang ada di alam ini. Ternyata ada yang lebih besar, ternyata ada matahari, ternyata ada rembulan, ternyata manusia itu kalau kita bandingkan struktur bumi dan seluruh alam ini, manusia adalah seekor debu, seekor semut pun terlalu besar kalau kita bayangkan adanya manusia di seluruh alam ini. Dan alam ini menggantung di awal-awal masyaallah muslimin wa mukminin rahimakumullah. Walaupun kita hari ini melihat tanah yang kita pijak seolah-olah begitu kokohnya, gunung yang kita tanjaki begitu kuatnya, ada batu-batu yang sangat berat. Di dalam gunung ada magma, ada tembaga, ada besi, ada aluminium, ada berbagai muatan-muatan yang kita anggap sebagai sesuatu yang berat. Di luar sana ada laut selatan, di sana ada laut India yang airnya segitu dahsyatnya, menggelegar di dalam ombak yang sedemikian dahsyatnya. Ternyata ada yang namanya manusia sekecil debu, masyaallah muslimin wa mukminin rahimakumullah. Ketika lihat pantai selatan, itu saja kita sudah bisa membayangkan manakala kita berenang di pantai tidak secerdas ikan hiu, ikan yang ada di dalam atau di dalam samudra itu, masyaallah muslimin wa mukminin rahimakumullah. Lebih-lebih kalau kita melihat yang lebih besar lagi matahari, ada bintang-bintang, termasuk kita bayangkan masyaallah muslimin wa mukminin rahimakumullah, ketika Khatib ini terbang pesawat dengan jangka waktu 8 jam, seolah-olah kita ini sudah siap mati dan berangkat itu menuju Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin wa mukminin rahimakumullah. Maka melalui peristiwa alam, maka ini sebagai sebuah pengingat kepada kita semuanya betapa kecilnya manusia, bahwa yang maha agung, yang maha besar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Manakala peristiwa tsunami, gempa bumi, air masuk ke daratan, kemudian matahari atau planet ini berbenturan, kira-kira peristiwa itulah yang kita sebut sebagai kiamat. Ma'asyiral muslimin wa mukminin rahimakumullah. Hari ini Allah masih menjaga keseimbangan alam. Perputaran bulan masih kita bisa prediksi, sehingga ada peristiwa Hisab untuk bisa memprediksi bahwa tanggal besok Jumat itu dalam hitungan tangan siklus matematika ilmu falak menunjukkan bahwa posisi bulan nanti seperti ini sudah 2 derajat, 3 derajat, cuma menjadi perbedaan. Kalau kita ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah dengan berbagai teorinya menyebutkan bahwa hilal itu bisa dikatakan ganti bulan kalau sudah di atas 3 derajat atau 5 derajat. Cuma beberapa kelompok kecil menyatakan bahwa walaupun 2 derajat, yang penting sudah kelihatan itu sudah ganti bulan. Itu adalah peristiwa alam yang telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam memperjalankan putaran-putaran bintang, putaran-putaran planet, putaran-putaran bulan, dan termasuk putaran bumi yang kita pijak ini. Ma'asyiral muslimin wa mukminin rahimakumullah. Maka juga sederhana untuk memahami betapa kecilnya manusia. Seandainya Allah Subhanahu wa taala sedikit sebentar saja menghentikan gerak bumi, maka akan kacau keseimbangan matahari, akan kacau keseimbangan lautan, akan kacau keseimbangan gunung, akan kacau dalam struktur alam ini. Hari ini Allah masih welas asih kepada kita sehingga struktur alam ini begitu enaknya. Ada peneliti-peneliti bahkan hari ini kehidupan di bumi ini mau sampai ke planet Mars, ke planet Pluto, berbagai planet akan ditempati oleh manusia. Cuman sampai hari ini penelitian itu belum terwujud. Hanya di planet bumi inilah sekecil manusia hidup berkembang dengan berbagai keangkuhannya, dengan berbagai kesombongannya, seolah-olah dia mewujud menjadi pribadi-pribadi Tuhan-Tuhan kecil di bumi ini. Ma'asyiral muslimin wa mukminin rahimakumullah. Melalui ibadah terhormat ini tutuplah menjadi pengingat bahwa ketika terjadi peristiwa alam, kita diajarkan oleh agama kita untuk merefleksikan diri kita, nilai-nilai itu
spiritualitas, nilai-nilai spiritualitas kita, nilai-nilai religiusitas kita, untuk senantiasa kita jaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Rabbul Alamin, pemelihara alam ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa manusia ini kecil, manusia ini kecil, manusia ini kecil. Mari kita tunjukkan bahwa kita ini benar-benar hamba Allah yang tidak punya kekuatan daya upaya apapun selain dari pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ucapan kita bisa kita aplikasikan dalam kehidupan nyata. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada kekuatan kita mampu melaksanakan ibadah kecuali pertolongan Allah, dan tidak ada kekuatan kita untuk menghindari maksiat kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa mukminin rahimakumullah. Yang kedua, maka melalui peristiwa-peristiwa seperti ini cukuplah menjadi pangiban-pangiban kepada kita. Umur kita, hidup kita di dunia ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 60 tahun. 60 tahun itu diukur oleh perputaran rembulan dan perputaran matahari. Kalau perputaran rembulan itu 360 terhitung 1 tahun, sehingga 360 kali 60 tahun itu jatah hidupmu, ma'asyiral muslimin wa mukminin rahimakumullah. Maka hitungan satu angka yang kemudian dalam teknologi diukur dengan 1 kali 24 jam, kemudian dalam 1 jam itu ada 60 detik, kemudian ada 60 menit, kemudian dalam 60 menit itu ada 90 detik. Itu perbagian hidup panjenengan semuanya. Maka nasihat yang kedua adalah peristiwa alam seperti ini sebagai pengingat panjenengan semuanya. Umur itu ternyata dan bertambah, itu berkaitan dengan perputaran bulan dan perputaran matahari. Sehingga kalau panjenengan hari ini umur 50 tahun, hakikatnya Anda sudah berhasil melihat matahari itu 60 kali 360 hari kali 24 jam kali 60 menit kali 60 detik. Tinggal perkalian sendiri, itulah umur panjenengan, ma'asyiral muslimin wa mukminin rahimakumullah. Peristiwa alam yang terjadi ini bisa kita banding-bandingkan. Dulu ketika Fatimah masih kecil tahun 84, karena teknologi belum seperti ini, bisa kita lihat seperti ini. Yang namanya gerhana itu anak-anak kecil dimasukkan sentong, kemudian bawa makanan, kemudian tidak boleh keluar. Lucunya kita waktu kecil itu, ma'asyiral muslimin wa mukminin rahimakumullah. Tapi karena ternyata hari ini sudah kemajuan teknologi sangat luar biasa, maka peristiwa-peristiwa alam seperti itu menjadi sebuah peristiwa-peristiwa periodik yang merupakan kegiatan-kegiatan ilmiah, kegiatan-kegiatan penelitian. Ma'asyiral muslimin wa mukminin rahimakumullah. Yang kedua, hargai umur yang sedang Anda jalani hari ini. Kira-kira Anda mendapatkan jatah perputaran bulannya itu kira-kira berapa kali lagi? Apakah jatah 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, atau bahkan mungkin di antara jamaah ini yang namanya puasa tahun depan 1445 Hijriah sudah tidak punya kesempatan dan tidak bisa memandang dan melihat matahari lagi, alias dipanggil oleh Malik al-Israel. Ma'asyiral muslimin wa mukminin rahimakumullah. Pesan yang ketiga melalui matan terhormat ini, ayat-ayat kaumnya terjadinya alam yang sedemikian luar biasa yang terjadi, adanya air hujan turun, adanya yang namanya angin, adanya gelombang bumi, adanya tsunami, adanya gempa bumi, adanya gunung meletus, ada peristiwa matahari. Itu hakikatnya adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menambah ketauhidan pada dengan semuanya. Salah satu contoh adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, gara-gara menemukan bulan, menemukan bintang, kemudian bertanya, "Hadza Rabbi," bintang itu indah, elok, di atas sangat tinggi, itu Tuhanku. Kemudian dia mengatakan ketika melihat rembulan, "Oh, bukan bintang, tentu bintang itu lebih besar dari bulan." Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, "Min hadza ilahi," itu adalah Tuhan rembulan. Kemudian pagi harinya melihat yang namanya matahari, akhirnya kemudian mengatakan, "Ini lebih besar, ini Tuhanku." Ternyata
Tuhan itu hanyalah ciptaan Allah, sehingga Allahu Rabbi yang namanya Allah Subhanahu wa taala itu laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa dibayangkan itu apa matahari, itu apa bulan, apa bintang, itu sebatas makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam teori filsafat Al-Kindi menyebutkan bahwa tidak perlu ayat-ayat Quran untuk mendapatkan jiwa tauhid. Tidak harus menghafalkan Quran, tidak harus bisa fasih lisannya untuk membunyikan ayat-ayat Quran qala ta'ala, tapi untuk menemukan hakikat Tuhan cukuplah memiliki dalil. Yang pertama adalah dalil ikhtiyar, yang kedua adalah dalil inayah, dan yang ketiga adalah dalil harokat atau gerak. Dalil inayah adalah, dalil ikhtiyar adalah yang namanya bulan, matahari, kemudian bintang, lautan, bumi, gunung, itu ada wujudnya. Kalau ada wujudnya, pasti ada yang menciptakannya. Akhirnya kemudian sampailah para ahli filsafat bahwa yang menciptakan gunung, yang menciptakan batu, yang menciptakan air laut, yang menciptakan matahari, Allahu Rabbi. Sampai itulah pencipta segala sesuatu yang ada di alam, itu adalah Allah Subhanahu wa taala, disebut sebagai dalil penciptaan. Dalil yang kedua adalah dalil inayah. Orang itu mampu menemukan hakikat sejatine Gusti. Sejatine Gusti Allah nek wis iso kawruh kahanan man arafa baru fakot arafa nafsu. Sapa wong ngerti jatine diri, mongko bakal ngerti pangerane. Sapa sing ngerti sing jaga angin, sapa sing jaga matahari iso setiap isu metu. Siapa yang menurunkan air hujan, siapa yang menggerakkan angin, siapa yang menggerakkan ini itu, yang menjaga struktur alam sedemikian eloknya. Manakala kita berangkat ke Bromo, berangkat ke Labuan Bajo, ke Bunaken, betapa eloknya, indahnya alam ini, pasti zat yang maha indah itulah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian kita pasti merasa subhanallah, masya Allah, kalimat-kalimat itu yang keluar manakala kita menemukan keindahan-keindahan yang ada di alam ini. Yang ketiga adalah dalil harokat gerak. Kita sebenarnya bisa menemukan hakikat Tuhan, hakikat sejati pengiran mana tiwan kita bisa ada obahe samubarang, obahe miting laku boleh panganan, obahe angin ngalor ngidul, obahe menungso ngalor ngidul, obahe angin, obahe bulan, obahe perkara-perkara sing ana alam ini, intinya mesti ana sing ngobati. Sumber penggerak yang tidak digerakkan oleh yang lain itulah Allahu Rabbi. Maka kalau kita berbicara pada persoalan mesin itu pasti ada ban, ada rantai, kemudian di dalamnya ada yang namanya mesin, kemudian ada siapa penggeraknya adalah bensinnya. Kalau tidak ada salah satunya, sumber pertama, penggerak pertama yang tidak digerakkan oleh yang lain itulah dan Allahu Rabbi, termasuk yang menggerakkan kolbu kita, yang menggerakkan darah yang ada di dalam hati kita, yang menggerakkan qalbal qulub sabit qulubana ala dini ta'atik, yang menggerakkan kerentek hati ini menungso itu dan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nasihat ini bisa menjadi pertemuan kita bersama dan senantiasa kita dilimpahi rahmat dan kawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketepaan hari ini ada tanggal 29 Ramadan, merupakan bulan yang penuh berkah. Mudah-mudahan di antara kita termasuk hamba Allah yang mampu mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan maghfirah dari Allah, dan senantiasa mendapatkan pintu minan-nar, terbebas dari siksa neraka, sehingga Idul Fitri ini benar-benar kita menjadi hamba Allah yang muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. صلاة وسلاما دائمين متلازمين على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته والبيت الكرام أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فيا أيها الكافرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والسيئات. يا غفار يا غفور يا غفار يا غفور اغفر لنا ذنوبنا اغفر لنا ذنوبنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان خصوصا لأرواح أبينا وآبائنا وأمهاتنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا ولمن اجتمعنا هؤلاء بسبب ويمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واحفظهم. اللهم لا تحرمنا منهم ولا تحرمنا بعدهم واغفر لنا ولهم ووسع مدخلهم وأكرم نزلهم وكفر سيئاتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والسلامة 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 والعافية والصحة علينا. اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة وحسن مقاصدنا من حوائج الدنيا والآخرة بكرمة هذا الشهر شهر رمضان بكرمة صيامنا يا الله بكرمة قيامنا يا الله راحة ونعمة ومغفرة إلى يوم القيامة. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والبلاء والفحشاء والسيوف والمنكر والبغي والرذائل والإيمان ما ضر منها ما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. سلمنا من آفات الدنيا والآخرة وقنا بما إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل أولادنا وذرياتنا وأزواجنا وتلاميذنا وصحابتنا وجماعتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعل لهم من أهل الشر والضير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah.